Kegagalan memprediksi serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu membuat hubungan Perdana Menteri Israel Netanyahu dengan militer Israel menjadi retak. Netanyahu disebut berusaha cuci tangan dan tengah mengumpulkan bukti untuk menyalahkan tentara Israel. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya. Pasalnya, saat ini Netanyahu melancarkan kampanye untuk menyalahkan tentara Israel. Netanyahu juga menegaskan bahwa ia tidak menerima informasi apapun dari militernya soal penyerangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Sehingga ia pun tidak berupaya mencegah serangan Hamas dan membuat ribuan orang tewas. 4 hari setelah serangan itu, Netanyahu menunjuk juru bicara untuk berkoordinasi dengan koresponden militer Israel. Namun menurut beberapa sumber, penunjukan itu tidak biasa. Terlebih penunjukan tersebut dilakukan saat masa perang ketika Menteri Pertahanan dan Kepala Staf biasanya terus berkomunikasi dengan koresponden militer. Di sisi lain, situs berita Israel Walla juga melaporkan bahwa Netanyahu secara aktif berupaya membangun argumennya melawan tentara. Situs tersebut mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Perdana Menteri. Mereka mengatakan bahwa istri Netanyahu Sarah memintanya untuk mengumpulkan semua komunikasi publik dan rahasia dari pertemuan Kabinet Keamanan dan diskusi mengenai masalah pertahanan. Setelah ramai didesak mundur dari jabatannya dan dianggap mengabaikan warga Israel, Perdana Menteri Netanyahu diam-diam mengambil tindakan. Ia melancarkan kampanye bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kegagalan memprediksi serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Diam-diam Netanyahu juga mengumpulkan bukti untuk menyalahkan militernya atas serangan tersebut. Kelicikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu diungkapkan oleh seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya. Pasalnya kegagalan memprediksi serangan Hamas itu memecah belah hubungan Netanyahu dan juga militer Israel. Untuk lepas dari tanggung jawab kegagalan tersebut, Netanyahu kini disebut tengah gencar mengatur kampanye yang membenarkan dirinya. Netanyahu juga mengumpulkan berbagai bukti untuk memberatkan militernya. Ia bahkan mengklaim tidak menerima informasi apapun dari militernya soal serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, sehingga ia tidak mengantisipasi serangan tersebut dan membuat ribuan orang tewas. Di sisi lain, situs berita Israel Walla juga melaporkan bahwa Netanyahu secara aktif berupaya membangun argumennya untuk melawan tentara, di mana menurut sejumlah sumber yang dekat dengan Perdana Menteri, istri Netanyahu memintanya mengumpulkan semua komunikasi publik dan rahasia dari pertemuan Kabinet Keamanan dan diskusi mengenai masalah pertahanan. Putra pendiri Hamas, Mossab Hassan Yosef yang murtad dan membelot mendukung Israel, akhirnya muncul setelah perang Israel dan Hamas memanas sejak 7 Oktober 2023. Putra Syekh Hassan Yosef yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ini mengecam Hamas yang dia sebut tidak peduli dengan penderitaan warga Palestina. Dalam kemunculannya itu, Yosef juga mengungkapkan cara ampuh untuk mengalahkan Hamas. Yosef mengatakan Hamas memiliki terowongan yang saling terhubung dan sulit ditaklukkan ketika perang, di mana terowongan tersebut diduga menjadi lokasi Hamas menawan ratusan warga sipil Israel. Meski demikian, Yosef membongkar satu-satunya cara untuk menebus terowongan Hamas yang menjadi momok Israel tersebut, yakni dengan mengeksplorasi gas ke terowongan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa hal itu berbahaya, sehingga eksplorasi gas itu hanya bisa digunakan ketika Israel sudah membebaskan warga sipil Gaza. Diketahui sebelumnya, Yosef yang dikenal sebagai Pangeran Hijau itu memang sudah lama meninggalkan keluarganya dan keluar dari Islam dengan memeluk Kristen. Setelah membelot, Yosef bahkan sempat menjadi mata-mata Israel selama bertahun-tahun. Kemunculan Mossab Hassan Yosef, putra salah satu pendiri Hamas yang membelot ke Israel, rupanya akan menyulitkan Hamas. Baru-baru ini Yosef bahkan mengungkapkan kondisi terowongan Hamas yang disebut-sebut menjadi salah satu tantangan terberat Israel jika melakukan serangan darat. Sebab terowongan tersebut sangat misterius dan sulit untuk dideteksi Israel. Dalam kemunculannya, putra Syekh Hassan Yosef yang kini tinggal di Amerika Serikat mengecam Hamas. Ia menilai Hamas tidak peduli dengan penderitaan warga Palestina. Yosef juga mengungkapkan kondisi terowongan pertahanan Hamas yang disebut-sebut sulit ditaklukkan militer Israel. Menurut Yosef, terowongan di Gaza itu memang sangat rumit dan sulit untuk dijangkau, sebab terowongan tersebut sangat luas dan saling terhubung. Yosef juga mengatakan terowongan tersebut hanya bisa diserang dengan mengeksplorasi penggunaan gas yang berbahaya.
Diketahui sebelumnya, hingga saat ini Israel terus melakukan eksperimen untuk menjinakkan terowongan Hamas tersebut. Bahkan mereka juga sudah memiliki pasukan khusus penjinak terowongan. Namun mereka tak kunjung menemukan solusi untuk mengalahkan Hamas dari terowongan itu. Israel mengalami kesulitan untuk menerobos terowongan bawah tanah Hamas di Gaza. Namun Mossad Hassan Yosef mendadak muncul memberikan saran mematikan untuk serang Hamas. Putra salah satu pendiri Hamas yang murtad dan membela dengan menjadi mata-mata Israel itu meminta Israel mengeksplorasi gas. Menurut Yosef, saran itu memang mengerikan. Namun menurutnya tidak ada cara lain untuk meruntuhkan Hamas dari terowongan yang digunakan untuk pertahanan itu. Sebab terowongan tersebut saling terhubung dan hanya gaslah yang bisa menyerang kelompok Hamas di terowongan tersebut. Terlebih terowongan Hamas itu sangat misterius dan tidak bisa dideteksi pasukan Israel menggunakan sensor canggih. Terowongan Hamas itu juga disebut lebih bagus dibandingkan dengan terowongan milik pasukan Vietnam. Terowongan Hamas sudah dilengkapi dengan tembok beton, atap, listrik, serta perlengkapan untuk tinggal lama. Namun menurut Yosef, penggunaan gas di terowongan itu juga tidak bisa sembarangan. Sebab pria berjuluk Pangeran Hijau itu menilai tidak ada tentara modern manapun yang disiapkan untuk perang semacam itu. Apalagi dalam terowongan tersebut diduga terdapat warga sipil Israel yang bisa terancam jika gas itu digunakan. Pasukan Al-Houthi dari Yaman telah menyatakan dukungannya kepada Palestina untuk melawan Israel. Pasukan tersebut kini menghantui Israel dengan drone canggih yang memiliki jangkauan 2.500 km. Penampakan drone Houthi itu kini beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak drone tersebut memiliki ukuran yang cukup besar. Drone buatan Houthi itu pun memiliki bentuk yang sangat mirip dengan pesawat. Pasalnya, drone tersebut juga sangat canggih dan memiliki jangkauan lebih dari 2.500 km, sehingga drone tersebut cukup ampuh untuk menyerang Israel meski Yaman dan Israel dipisahkan oleh Arab Saudi. Diketahui sebelumnya, pasukan Houthi dari Yaman ini sudah menyatakan dukungannya pada Hamas untuk melawan Israel. Pasukan yang memiliki nama resmi Ansarullah itu digadang-gadang memiliki Pasukan yang memiliki nama resmi Ansarullah itu digadang-gadang memiliki kekuatan yang tidak main-main. Para ahli juga mengklaim bahwa pasukan yang memiliki nama resmi Ansarullah itu sudah jauh lebih kuat dari beberapa tahun yang lalu. Mereka digadang-gadang telah mendapatkan pelatihan, keahlian teknis, dan juga senjata yang semakin canggih, termasuk drone, rudal balistik, dan jelajah dari Iran dan sekutunya di Lebanon. Israel mencoba melakukan invasi darat pada Minggu 22 Oktober 2023 ke Gaza dengan menggunakan tank dan kendaraan tempur beserta pasukan infanteri. Tapi invasi perdana tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok Hamas menggunakan sejumlah strategi mematikan. Ada setidaknya 5 strategi yang dilakukan Hamas untuk menggagalkan invasi darat Israel pada Minggu 22 Oktober. Pertama, Hamas menyiapkan penghadangan yang matang. Kedua, Hamas sebelumnya juga telah menyiapkan serangan di jalur Gaza yang tidak dapat diprediksi. Terbukti mereka berhasil memukul mundur militer Israel sesaat setelah melewati perbatasan. Lalu ketiga, Hamas menggunakan misil anti-tank. Dengan strategi tersebut, Hamas mengklaim telah menghancurkan 20 doser militer Israel dan sebuah tank. Akibatnya, tentara Israel harus mundur dengan jalan kaki tanpa kendaraan mereka. Kemudian keempat, Hamas menerapkan kemampuan yang tidak dimiliki Israel, yakni menggunakan strategi perang perkotaan. Terakhir dengan memanfaatkan terowongan rahasia. Hamas mengklaim telah membangun jaringan tersembunyi sepanjang 300 mil dengan video pelatihan menunjukkan para pejuang muncul dari lubang di tanah untuk melancarkan serangan. Pada 2014, terowongan tersebut sempat terlihat dan disebut mengarah ke sisi perbatasan Israel. Kelompok Hamas kembali membebaskan 2 wanita yang disandra di jalur Gaza. 2 sandera lansia tersebut diserahkan tanpa syarat ke Palang Merah Internasional pada Senin 23 Oktober 2023 kemarin. Keduanya dibawa keluar dari Gaza melalui penyeberangan Rafah ke Mesir dengan ambulans. Video detik-detik pembebasan 2 sandera lansia itu beredar di media sosial. Dari video yang beredar, 2 sandera tersebut diperlakukan dengan sangat baik. Tampak keduanya dipapah dengan sangat hati-hati oleh 2 kelompok Hamas. Selain itu, keduanya juga sempat diberikan minum dan kue sebelum dibawa ke Palang Merah.
Juru bicara sayap bersenjata Hamas mengatakan kedua tawanan itu dibebaskan setelah adanya mediasi dari Qatar dan juga Mesir. Juru bicara Hamas Abu Obaidah mengatakan di saluran Telegram kelompok tersebut bahwa para tawanan telah dibebaskan karena alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan yang buruk. Sebagai informasi, dalam serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober silam, Hamas menangkap lebih dari 200 orang. Namun beberapa di antaranya kini telah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Seorang tentara cadangan Israel yang berasal dari Washington DC, Omer Belva, bernasib tragis. Baru beberapa hari dikirim ke medan perang, pria berusia 22 tahun tersebut tewas terkena rudal Hizbullah di dekat Lebanon. Omer Belva ini merupakan seorang sersan staf dan komandan peleton di Batalion 9203 Brigade Alexandroni. Ia menjadi salah satu dari 360.000 tentara cadangan yang dipanggil untuk bertugas ke medan perang Israel-Hamas. Namun beberapa hari ditugaskan, ia tewas terkena rudal Hizbullah di perbatasan Lebanon pada Jumat 20 Oktober. Hal itu diungkapkan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF beberapa waktu lalu. Pasalnya kematiannya terjadi ketika ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, di mana sebuah kota Israel diperintahkan untuk dievakuasi pekan lalu di tengah baku tembak yang terjadi hampir setiap hari antara tentara Israel dan juga Hizbullah. Selain itu, kematian Belva ini juga telah dikonfirmasi oleh ayah Belva, Eyal Belva. Menurutnya, Belva telah dimakamkan pada hari Minggu 22 Oktober. Gibran Rakabuming Raka memberikan reaksi soal kritikan pedas yang dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, di mana Ahok menyebut bahwa Gibran belum teruji dan berpengalaman sebagai pemimpin untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Ahok karena Gibran baru sekira 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Sindiran dan keraguan Ahok ini rupanya ditanggapi santai oleh wali kota Solo tersebut. Gibran sendiri tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai pencalonannya sebagai wapres. Ia pun sempat berterima kasih diberi ucapan selamat oleh baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Ahok menyebut putra Presiden Jokowi itu belum teruji dan berpengalaman. Namun di satu sisi, Ahok mengaku tidak punya maksud untuk meremehkan Gibran dan anak muda lainnya yang terjun ke kancah politik. Ia yakin anak muda bisa lebih kreatif. Namun jika berfokus pada tata negara, seorang pemimpin harus mengerti konstitusi. Bukan hanya yang berani untuk maju, tetapi yang lengkap dengan track record yang jelas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.